Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Semoga hidup Anda penuh keberlimpahan, hidup Anda penuh kesejahteraan, segala yang Anda inginkan akan segera tercapai. Yakinlah kalau diri Anda itu orang yang kaya raya, karena jika di dalam diri Anda sudah meyakini akan seperti itu, pasti hidup Anda akan mengalami perubahan. Ya, langsung saja ya. Weton hodam macan putih. 1. Jumat Pahing. 2. Rabu Kliwon. 3. Selasa Legi. Namun teman-teman semua harus meyakini kalau di dalam diri kalian itu terdapat hodam macan putih. Walaupun kalian tidak termasuk dalam kategori weton pemilik hodam macan putih ya. Jika di dalam diri kalian sudah menyadari kalau di dalam diri kalian ada hodam macan putih, pasti seolah-olah Anda akan dibantu hodam macan putih tersebut, dan sehingga Anda lebih mudah, lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Terlebih jika Anda sudah merasa terdesak atau merasa terpuruk, panggillah hodam tersebut ya. Pasti hodam tersebut akan datang dan pasti akan ada kemudahan karena Anda telah dibantu hodam macan putih tersebut. Ini bukan syirik teman-teman, ini adalah hodam. Apapun ya, jin dan manusia semua itu ciptaan Allah. Setiap orang itu pasti dilayani oleh ciptaan Allah. Ini kalau hodam macan putih itu kan gaib, tapi orang yang tidak paham pasti mengatakan, wah itu syirik, soalnya minta pertolongan kepada selain Allah. Lah itu orang-orang kaya, mereka malah meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya minta pertolongan satpam, itu kan namanya juga sudah selain Allah. Jika orang kaya sudah terganggu, dia meminta tolong kepada polisi, kepada tentara, kan itu selain Allah, itu juga musyrik. Musyrik itu apa, itu letaknya bukan di situ teman-teman, letaknya bukan di situ. Walaupun hodam ya itu sama dengan makhluk Allah juga, barang yang tak terlihat mata itu juga makhluk Allah juga. Jadi ya jangan berpikir dangkal lah, jangan berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Pokoknya itu berpikir supaya hidup Anda mudah, hidup Anda menyenangkan, hidup Anda penuh sukacita, hidup Anda bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah hukum-hukumnya Allah. Ya langsung saja ya, apakah itu hodam macan putih ya? Saya akan bercerita. Maung Bodas dan Maung Lodaya adalah hewan keramat tanah Sunda, kerabat harimau Jawa. Dalam kebudayaan Sunda ada beberapa makhluk mitologi berupa hewan yang keberadaannya diturunkan secara lisan maupun tulisan, secara turun-temurun, secara gambar ya, secara ukiran di dalam batu dan lain-lain, sehingga makhluk Maung Bodas atau macan putih tersebut menjadi legenda atau mitos ya teman-teman. Dalam hasanah kebudayaan masyarakat Tatar Sunda, maung atau harimau merupakan simbol umum yang diketahui. Beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan eksistensi masyarakat Sunda dikorelasikan dengan simbol maung ya, tidak Sunda saja ini. Seperti contoh ya, baju TNI, baju tentara, dimanapun ya, itu bajunya rata-rata blondang-blondang seperti macan. Baik di Indonesia, Rusia, Amerika, apapun pasti kebanyakan bajunya blondang-blondang. Itu simbol maung, simbol harimau maksudnya. Hewan yang sangat buas, yang berani, maju sendiri teman-teman. Karo apa itu mau ngedekno motor ya, apakah ini motornya komplit atau tidak komplit ya, sama teman-temannya ya itu bukan maung kalau gerombolan seperti itu. Misalnya di jalan naik motor disuruh berhenti, Anda tahu kesalahan Anda, tapi banyak teman-temannya itu bukan maung. Wis jok malah tekan tindi. Simbol klub sepak bola itu banyak yang disimbolkan dengan logo maung. Harimau Malaya, harimau Malaysia, harimau Melayu, itu juga simbolnya macan. Dan kalau di Joko, di rumahnya Joko itu kucing dianggapnya seperti macan. Dan itu juga saya ada cerita tentang Joko yang lagi tidur lalu diganggu oleh temannya. Dia marah, dia bilang seperti ini, bahasa Jawa, macan turu di haru-haru. Lalu dia mau memukul temannya, soalnya sudah ganggu dia. Lah saya jawab lah, Jok, di sini tidak ada macan, di sini itu asu semua.
Wong asu kabeh kok malah muni macan. Hewan mitologi tanah Sunda yang dikaitkan dengan harimau Jawa adalah satu, Maung Bodas. Maung Bodas adalah raja dari kawanan macan putih gaib yang hidup di dunia lain. Dunia lain, teman-teman, dunia gaib, bukan dunia ini. Dunia lain itu kalau bahasa Arabnya alam gaib, bahasa Indonesianya alam gaib, bahasa Arabnya itu Lauhul Mahfud, dan bahasa sainnya adalah medan kuantum. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Kalau tidak mau dunia lain ya ganti alam gaib. Kalau alam gaib dibilang sesat ya ganti Lauhul Mahfud. Kalau Lauhul Mahfud dibilang aneh juga ya gantilah medan kuantum. Kalau orang tersebut masih menanyai lagi, jelas kalian ngomong sama orang gila. Jadi hentikan omongan kalian itu. Ya, Maung Bodas adalah raja macan gaib yang memiliki ribuan tentara. Hoda macan putih ini adalah raja dan memiliki ribuan pasukan dan siap untuk berperang kapan saja. Kisah asal-usul Maung Bodas bermula dari ketika Prabu Siliwangi hendak istirahat di Curug Sawer, Majalengka guna melepas lelah dalam pengembaraannya. Tanpa disangka, sekawanan macan putih gaib menghadang langkah dan hendak menegram sang Prabu. Namun karena memang Prabu Siliwangi dikenal sangat sakti mandraguna seperti Mas Joko, tidak satupun kawanan macan itu dapat melukainya. Berikutnya ada Maung Lodaya. Ya, yang Maung Lodaya ini saya tidak mau menceritakannya, nanti durasinya terlalu panjang, Mas Joko jadi ngamuk, malah bilangnya macan turu di aro-aro. Yaitu Hoda macan putih adalah raja dari Hodam macan putih, raja dari yang menjadi raja dan memiliki banyak tentara. Sadari di dalam diri kalian, walaupun kalian tidak termasuk kategori Hodam macan putih, namun sadari saja kalau ada macan putih yang selalu akan siap menolong kapanpun teman-teman butuhkan, ya. Jadi kalian harus menyadari, jika kalian berprasangkanya seperti itu, maka Allah akan menjadi apa yang kalian sangka. Itu rumus, teman-teman. Allah tidak akan merubah seseorang jika orang tidak mau merubah dirinya. Perubahan itu dari dalam, dari pikiran, dari batin. Kalau sudah berubah, ya pasti luarnya ikut berubah. Hodan macan putih itu gampang. Allah maha ajaib, Allah maha mengabulkan doa. Jadi sadari di dalam diri Anda sudah terdapat Hodam macan putih yang sakti mandraguna. Itu akan membantu Anda di saat posisi Anda terdesak. Ya, langsung saja ya. Hodam macan putih, 1, Jumat Pahing. Sifat, watak, dan karakter seperti telah disinggung di atas, orang yang memiliki weton kelahiran Jumat Pahing memang memiliki banyak sifat karakter positif. Selain dermawan dan suka memberi, mereka ternyata juga adalah orang yang mandiri, tekun dalam bekerja, bertanggung jawab, setia, berwibawa, lemah lembut, dan suka kebersihan. Tentunya suka menolong orang-orang yang lemah. Karena sikap dan wataknya positif yang dimilikinya tersebut, mereka berweton kelahiran Jumat Pahing biasanya punya banyak teman, bisa diandalkan, dan rezekinya selalu ada. Ya, rezekinya orang yang berweton kelahiran Jumat Pahing sering diibaratkan dengan pepatah tunggak semi. Artinya rezeki mereka akan selalu ada, setelah habis akan muncul tumbuh kembali. Oleh karenanya di dalam hidup mereka tidak akan mengalami kesulitan, kemiskinan yang parah. Nah itu ya, weton Jumat Pahing kalian harus bersyukur karena Anda itu ditakdirkan menjadi orang kaya. Anda tidak akan berkekurangan. Namun weton-weton yang lain itu harus menyadari kalau Anda juga merasakan seperti apa yang dirasakan Jumat Pahing. Yang berikutnya ada weton Rebo Kliwon. Laku neng srengenge atau berlaku seperti matahari adalah sebuah watak yang penuh rasa kedisiplinan dan tanggung jawab di dalam diri. Laku ini dimiliki oleh mereka yang terlahir di weton Rebo Kliwon. Mereka memiliki weton ini biasanya memang sangat disiplin, tidak pernah mengecewakan saat membuat janji. Dalam hitungan weton, orang yang berweton kelahiran Rebo Kliwon biasanya juga pandai bicara, berjiwa pemimpin, rapi dalam berpenampilan, dan ganteng seperti Mas Joko. Terlepas dari segala karakter yang baik tersebut, orang weton Rebo Kliwon juga memiliki beberapa karakter buruk. Mereka biasanya adalah orang yang mudah marah, mudah tersinggung. Mereka juga adalah pembantah olong, setiap memiliki pendapat
saling berbeda dengan pendapat kebanyakan orang, mereka tak segan untuk mengutarakan pendapatnya. Rezekinya, orang yang rezekinya Rebo Kliwon adalah cukup besar, jadi cukup aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan tidak akan berkekurangan karena ada hoda macan putih yang selalu di sisinya. Namun teman-teman yang wetonnya tidak masuk dalam kategori harus menyadari saja, wah, saya ini ada hoda macan putih yang siap sedia menolong saya di saat nganggur tidak punya uang dan di saat saya tidak bekerja. Hodam macan putih itu akan menolong saya, sehingga hodam macan putih itu akan meminta pertolongan kepada Allah Maha Kuasa, sehingga saya akan mendapat keajaiban-keajaiban Allah lantaran lewat hodam macan putih tersebut. Atau hodam macan putih tersebut akan menunjukkan arah di saat saya tersesat. Karena itu hodam macan putih adalah makhluk Allah ya, jadi mumpung di situ teman-teman. Jadi tidak ada kata-kata sesat, tidak ada kata-kata musyrik. Randoler itu yang bilang musyriknya sidik-sidik musyrik. Definisi musyrik saja tidak mengetahui kok, sedikit-sedikit menyalahkan orang. Ya, berikutnya nomor 3, Selasa Legi. Secara umum, watak orang yang lahir dengan weton Selasa Legi memiliki dasar pemarah, pencemburu yang kuat. Kendati begitu, ia termasuk orang yang luas, mudah bergaul, sifatnya selalu ceria dan memberi kebahagiaan bagi orang yang ada di sekelilingnya. Meskipun dalam keadaan susah, ia akan berusaha menyembunyikan kesusahan itu dari pandangan orang lain. Primbon Weton Jawa menjelaskan bahwa watak orang yang terlahir Selasa Legi biasanya cenderung bertanggung jawab, murah hati, dan jarang sekali berbicara bila tidak terlalu penting. Sifat positif lain dimiliki weton Selasa Legi adalah suka menolong, pemaaf, berhati mulia. Selain itu, karakter dimiliki juga orang berweton Selasa Legi adalah luas wawasannya dan banyak rezekinya. Akan tetapi karena keunggulan ini, ia lebih sering menjadi pembantah karena merasa sok pintar. Nah, itu sedikit saja ya weton Selasa Legi ya. Ya, jadi teman-teman semua itu harus menyadari di dalam kalian ada hoda macan putih yang selalu menolong Anda di saat Anda terdesak, Anda mengalami kesulitan. Panggillah hodam tersebut, karena hodam tersebut itu mau dipanggil atas izin Allah, dan Allah pasti mengizinkan kalau prasangka Anda itu sudah meyakini dengan keimanan kalian. Nah, itu sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses, salam kaya raya, salam berkelimpahan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Akhir perjumpaan saya di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.